Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Saya Sulestina, biasa disapa Bunda Lisa, dari Semarang, Jawa Tengah. Si jiwa pembelajar yang selalu mencari ilmu hingga akhir hayat. Amin. Syukur Alhamdulillah, saya berkesempatan belajar bersama di Sanggar Pengembangan Diri Satvika Indonesia yang diampu langsung oleh Kiai Jamas dengan 3-in-1 online class angkatan ketiga tahun 2021. Semoga dengan belajar di sini saya menjadi sehat, kuat, bugar, bahagia, dan bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Ayo bergabung bersama di Satvika Indonesia. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Suatu keberkahan jika kita mendapatkan ilmu ini semua. Mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Hati ingin pergi entah kemana, selalu bawa bekal dalam tas coklat. Hai sahabat Satvika dimanapun berada, saya Lisa dari tim profesional hipnoterapis. Salam Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia Pusat. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Pada audio kali ini, saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang jenis hipnotis dan manfaatnya, serta hipnoterapi untuk berbagai masalah. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan kutipan dari Bob Proctor. Thoughts become things, yang artinya pikiran menjadi sesuatu. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Yang artinya, jika Anda melihatnya di pikiran Anda akan memegangnya di tangan Anda. Oke? Kita masuk pada informasi pertama tentang jenis hipnotis dan manfaatnya. Banyak sekali manfaat hipnotis. Karena terlalu banyak dan sangat bervariasi, tidak seorang pun yang bisa secara pasti menyebutkan apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari hipnotis. Hipnotis bisa berperan hampir di semua bidang kehidupan yang melibatkan pikiran manusia. Jenis-jenis hipnotis berikut ini dibedakan berdasarkan bidang aplikasinya yang paling populer dalam dunia hipnotis. 1. Hipnoterapi atau clinical hypnosis. Hipnoterapi atau clinical hypnosis adalah aplikasi hipnotis
dalam menyembuhkan gangguan mental dan meringankan gangguan fisik. Hipnotis telah terbukti secara medis bisa mengatasi berbagai macam gangguan psikologis maupun fisik. Hipnotis tidak seperti cara pengobatan lain yang mengobati gejala atau simptom atau akibat yang muncul. Hipnotis berurusan langsung dengan penyebab suatu masalah. Dengan menghilangkan penyebabnya, maka secara otomatis akibat yang ditimbulkan akan lenyap atau tersembuhkan. Yang kedua adalah medical hypnosis, yaitu penggunaan hipnotis untuk dunia medis, terutama oleh dokter ahli bedah dan dokter gigi dalam menciptakan efek anestesia tanpa menggunakan obat bius. Di beberapa daerah telah banyak digunakan dalam proses hitanan. Teknik hipnotis yang digunakan untuk anestesi sudah digunakan oleh John Elliotson tahun 1791 sampai 1868. Elliotson adalah dokter yang pertama kali menggunakan mesmerisme atau nama kuno dari hypnotism untuk melakukan pembedahan tanpa rasa sakit. Pada masa Elliotson hidup, belum ditemukan anestesi atau obat bius, sehingga sebagian dokter menggunakan hipnotis. Ketiga, komedi hipnosis. Komedi hipnosis adalah hipnotis yang digunakan untuk hiburan semata. Komedi hipnosis juga sering disebut sebagai stage hypnosis. Dinamakan stage hypnosis atau hipnotis panggung karena pada awalnya hipnotis untuk hiburan hanya diperankan di atas panggung. Namun, komedi hipnosis sekarang tidak terbatas dalam panggung, di jalan, di taman, mall, kampus, ataupun di mana saja. Anda bisa mempraktekkan komedi hipnosis sebagai hiburan bersama. Keempat, forensik hipnosis. Dalam penyelidikan kepolisian, hipnotis bisa digunakan untuk menggali informasi dari saksi. Suatu kejadian traumatis seperti dalam kejahatan yang menakutkan cenderung membuat pikiran bawah sadar menyembunyikan ingatan yang lengkap tentang kejadian tersebut agar tidak bisa diingat oleh pikiran sadar. Tujuan pikiran sadar menyembunyikan informasi itu sesungguhnya untuk kebaikan diri sendiri, karena apabila ingatan itu muncul, maka trauma dan rasa takut akan muncul tanpa sebab. Dengan bantuan hipnotis, korban atau saksi bisa mengingat kembali dengan jelas dalam kondisi pikiran yang tenang. Dan kelima, metaphysical hypnosis. Metaphysical hypnosis adalah aplikasi hipnotis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik seperti out of body travel, ESP, clairvoyance, clairaudience, komunikasi dengan inner self, meditasi, mengakses kekuatan superkonsius, dan eksperimen-eksperimen metafisika lainnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hipnoterapi untuk berbagai masalah. Menurut Hypno NLP Academy, saya tidak bisa membatasi apa saja yang bisa dan tidak bisa dibantu dengan hipnoterapi. Karena hipnoterapi adalah ilmu untuk mengeksplorasi pikiran. Maka segala masalah yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan bisa dibantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi bisa berperan dalam bidang kecantikan, kedokteran, kebidanan, kesehatan tubuh dan pikiran,
masalah psikologi, masalah anak dan remaja, pengembangan diri, masalah seksual, bahkan untuk sekedar hiburan dan rekreasi mental. Hasil pembelajaran saya selama ini membuat saya paham bahwa kunci perubahan ada di pikiran bawah sadar. Anda bisa mengubah diri Anda menjadi apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda bisa mengubah program pikiran yang tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Saya belajar banyak metode terapi dan pengembangan diri. Semua teknik adalah spesifik dan baik. Dan bagi saya, teknik hipnoterapi bersifat universal. Artinya sangat bagus dikombinasi dengan teknik apapun yang sudah Anda kuasai. Terlebih ruqyah, karena ruqyah punya basically yang sama, bekerja di ranah psikologi mental dan metafisika. Hipnoterapi tidak hanya untuk orang yang punya masalah. Orang normal dan sehat pun banyak mengikuti program hipnoterapi untuk memaksimalkan kemampuannya dalam segala bidang kehidupan dan profesinya. Sampai saat ini, saya telah menggunakan hipnoterapi untuk mengatasi berbagai masalah seperti yang akan saya sebutkan ini. Minder, kurang percaya diri, menurunkan berat badan tanpa diet dan tanpa olahraga, fobia atau rasa takut yang tidak wajar, melahirkan normal tanpa rasa sakit, mengatasi rasa takut melahirkan, menghilangkan gagap dan grogi ketika bicara, stres, terlalu banyak beban pikiran, depresi, tidak bahagia padahal punya segalanya, bangkit dari kesedihan, trauma, selalu terbayang pengalaman buruk, merasa cemas tanpa alasan, melupakan masa lalu atau pengalaman buruk, menghilangkan pikiran negatif, berhenti merokok selamanya, kecanduan belanja, perjudian, seks, alkohol, coklat, dan sebagainya, menghilangkan berbagai kebiasaan buruk, menghilangkan latah, bicara ngawur ketika kaget, panik attack, tiba-tiba merasa ketakutan, cemas, dan panik tanpa sebab, suka menggigit kuku atau mencabuti bulu dan rambut sendiri, perilaku obsesif kompulsif, berlebihan dalam kebersihan atau bersuci dari najis, bolak-balik memeriksa kunci pintu rumah, mobil, atau sesuatu yang perlu dikunci, takut karena penyakit, selalu terbayang penyakit atau kematian, skizofrenia, apapun gejalanya, sering pingsan, berteriak-teriak tanpa sadar, dan pergi tanpa arah, amnesia, tidak tahu jati dirinya, tidak mengenal anggota keluarganya, sering lihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata, kecemasan, tegang, grogi, atau tidak bisa konsentrasi saat ujian, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kreativitas, meningkatkan kemampuan menghafal, mampu fokus dalam belajar atau pekerjaan, bisa khusyuk atau merasakan kedamaian dalam ibadah, motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar atau kerja, menghancurkan mental block, meningkatkan penghasilan, selalu gagal walaupun sudah mencoba segala cara, menghilangkan kebiasaan menunda-nunda, meningkatkan kepercayaan diri dalam segala bidang, meningkatkan kemampuan public speaking, bisa mengendalikan diri dan mengontrol emosi, membangun kepribadian seperti yang Anda inginkan, menemukan barang hilang karena lupa atau terjatuh, membongkar memori yang terlupakan,
mengobati psikosomatis, yaitu penyakit fisik yang disebabkan oleh perasaan. Sakit mah karena sering banyak pikiran, kecemasan, atau ketakutan. Sariawan atau gusi dan bibir luka yang sering kambuh atau sulit disembuhkan. Insomnia, sulit tidur, mimpi buruk, imajinasi menyeramkan. Menghilangkan sakit kepala dan migrain yang sering kambuh. Kesulitan melupakan mantan kekasih. Takut jatuh cinta lagi karena takut disakiti, kurang percaya diri dalam mendekati lawan jenis, membangkitkan gairah cinta antar pasangan, mengatasi rasa bosan dalam pernikahan, menyembuhkan alergi dan asma untuk selamanya, menambah nafsu makan tanpa obat, menambah berat badan, mengatasi impotensi dan ejakulasi dini non-organis, mengatasi frigiditas dan kesulitan orgasme, menghilangkan nyeri menstruasi yang berlebihan, lesbianisme, perempuan menyukai perempuan, dan masih banyak lagi semua penyakit aneh yang berhubungan dengan pikiran bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun kembali. Senangnya jalan-jalan ke kota Mekah, tetap ingin berdoa lama di sana. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Terima kasih atas perhatian sahabat Satvika. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Tetap semangat pagi. Mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Wassalamualaikum.